berfaedah dan dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang tidak masuk nak? Nihil ya? Ya. Silakan kalian rapikan meja dan kursi. Siapkanlah buku catatan dan buku latihan fisika. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai gerak. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan fenomena gerak pada benda-benda di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membedakan jarak dan perpindahan. Yang ketiga, menganalisis jarak dan perpindahan dari gerak suatu benda. Ya, jadi kita membahas gerak dan jarak serta perpindahan suatu benda. Kegiatan pembelajaran dan penilaian. Kegiatan pembelajaran, peserta didik mengerjakan suatu proyek dan mempresentasikannya di depan kelas. Penilaian, ada penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan. Nah, silakan kalian akses asesmen diagnostik melalui QR kode ini. Silakan diakses, nah. Pertanyaan pemantik. Coba kalian perhatikan gambar apa yang ibu tayangkan ini. Bentor ya, gambar bentor. Bentor itu singkatan dari becak motor. Nah, ada yang tahu nggak bentor itu berasal dari provinsi mana? Asal usulnya? Jawa. Salah. Becak motor ini asal usulnya dari Gorontalo ya, bukan dari Palembang ya. Walaupun di Palembang dan di tempat-tempat lain ada, tapi asal usulnya dari Gorontalo. Coba ibu mau tanya, di sini ada nggak pengalaman yang naik bentor? Bentor dari Cinde ke Ampera. Oke, pengalamannya naiknya dari Cinde ke Ampera tujuannya. Oke. Coba ibu mau tanya lagi, di sini ada yang tahu nggak kaitan kendaraan bentor tadi dengan jarak dan perpindahan atau gerak? Ada nggak kaitannya menurut kalian? Ada. Apa coba? Jarak. Apa sih menurut kalian pengertian dari gerak? Gerak merupakan perubahan suatu benda terhadap acuan tertentu. Oke, gerak adalah perubahan Suatu benda terhadap acuan tertentu. terhadap acuan tertentu. Apakah jarak dan perpindahan itu sama atau berbeda? Ada yang tahu? Silakan. Jarak dan perpindahan itu berbeda. Oke, jarak dan perpindahan itu berbeda. Kenapa? Karena jarak adalah total nilai tempuh suatu benda, sedangkan perpindahan adalah posisi letak benda yang berubah. Lintas 2, mendesain perencanaan proyek. Silakan kalian duduk berdasarkan kelompok asal latar belakang budaya kalian. Kelompok 1 dan kelompok 3 itu dari Pulau Jawa, kelompok 2 dan kelompok 4 dari Pulau Sumatera. Silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya. Akan membagikan LKPD, Lomba Kerja Peserta Didik, mengenai gerak yang akan kalian buat melalui proyek. Pertama ada tujuan pembelajaran yang telah ibu jelaskan tadi. Yang kedua, petunjuk LKPD. Yang pertama, diskusikan LKPD dengan teman sekelompokmu. 2. Ikuti petunjuk dan langkah kerja yang disajikan pada LKPD. 3. Jika mengalami kesulitan dalam mengumpulkan informasi dan memecahkan masalah, silakan bertanya kepada ibu. Yang keempat, setelah mengerjakan LKPD, silakan nanti setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Judul proyek kali ini yaitu proyek jarak dan perpindahan gerak pada benda dengan menggunakan alat-alat sederhana. Oke, setelah alat dan bahannya sudah lengkap, kita ke penyusunan
jadwal pembuatan proyeknya. Coba kalian perhatikan LKPD-nya nak. Di sana ada tabel-tabel, ada 3 tabel kan. Yang pertama hari dan tanggal, yang kedua pukul pelaksanaan proyek, yang ketiga kegiatan-kegiatannya. Nah, kegiatannya itu ada mempersiapkan bentuk-bentuk panah sesuai dengan petunjuk yang telah disajikan. Yang kedua, mempersiapkan gambar transportasi sesuai dengan latar budaya kalian. Yang ketiga, membuat peta atau map sesuai dengan latar budaya kalian. Minimal 3 tempat wisata. Yang keempat, merangkai panah ke peta dengan menggunakan panah. Yang kelima, menghitung jarak dan perpindahannya. Yang keenam, pembuatan laporan proyek. Yang ketujuh, mempresentasikan proyeknya. Oke. Silakan kalian diskusikan dengan teman sekelompok kapan melakukan penyusunan jadwalnya. Sudah di tempatnya? Sudah. Kalau takut salah, gambar dulu deh di situ. Setelah kalian menyelesaikan hasil proyek yang telah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya, sekarang waktunya kita lanjut ke menguji hasil, yang mana nanti kalian membuat laporan melalui PowerPoint. Aturan format laporannya ada di lembar kerja peserta didik di LKPD kalian. Sekarang waktunya kita mempresentasikan hasil proyeknya. Silakan untuk kelompok 2 dan kelompok 3 presentasi hari ini. Kelompok 1 dan kelompok 4 menanggapinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini ingin mempresentasikan tentang hasil kelompok kami, yaitu yang berjudul gerak. Pukul 9.20 mempersiapkan bentuk panah sesuai dengan petunjuk yang telah disajikan. Selasa 25 Juni 2023 pukul 9.29 mempersiapkan gambar gaya minimal 3 tempat. Pukul 9.47 merangkai panah tetap atau map yang telah dibuat. Pukul 10.15 menghitung jarak dan perpindahan dari peta atau map yang telah dibuat. Setelah itu ada teori dasar gerak membacakan pada dokter. Fisika. Teori dasar gerak didasarkan pada beberapa prinsip fisika, termasuk prinsip inersia Newton, hukum kedua Newton tentang daya dan percepatan. Hasilnya seperti ini ya. Sebelum kami menutup presentasi kami, apakah ada yang ingin bertanya? Kapan suatu benda Dikatakan bergerak. kapan suatu benda dikatakan bergerak? Ya, yes. Jadi katakan bergerak jika benda itu berubah posisi. Mengalami perubahan posisi atau kedudukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ilmu fisika. Gerak didefinisikan sebagai perubahan tempat atau kedudukan, baik hanya sekali maupun berkali-kali. Untuk hasil proyek kami bisa dilihat di sini. Ini hasil proyek untuk kelompok 3. Apa yang dapat mempengaruhi gerak benda? Pertanyaan dari meja, apa yang mempengaruhi gerak benda? Gerak benda dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain bentuk benda, ukuran dan berat benda, luas permukaan benda, dan bentuk permukaan lintasan benda. Kesimpulan akan dibacakan oleh Kesimpulan proyek ini memberikan wawasan tentang konsep jarak dan perpindahan dalam gerakan benda serta pentingnya alat-alat sederhana dan fungsinya. sekian dari laporan dari kelompok kami. Evaluasi ya. Jadi yang dipresentasikannya tadi kita membahas tentang apa tadi? Tentang gerak. Ya, ada jarak dan perpindahan. Jadi jarak itu apa nak? Ada yang tahu? Jarak adalah panjang lintasan yang dilalui oleh kendaraan. Tadi ada kendaraannya transjakarta.
Transjakarta. Jadi panjang lintasan yang dilalui oleh Transjakarta. Tadi ada Monas, ada Taman Semanggi, dan ada Central Park. Oke. Kalau perpindahan, nah perpindahan tadi sama kayak kita belajar sebelumnya. Perpindahan itu termasuk besaran vektor yang artinya memiliki nilai dan arah. Proyek ini membuat siswa untuk mempelajari konsep jarak dan perpindahan pada pergerakan benda supaya siswa memahami perbedaan perpindahan dan jarak serta bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kalian duduk di tempatnya masing-masing karena waktunya asesmen penilaian. Baiklah, Ibu akan bagikan asesmen formatif atau penilaian pengetahuan kalian dari apa yang telah kita kerjakan tadi mengenai gerak, jarak, dan perpindahan. Jangan lupa ditulis nama, kelas, dan jawabannya di bawahnya. Pendapat kalian hasil proyek yang telah kita kerjakan kemarin sulit gak? Ada yang mengalami kesulitan? Ada. Gimana? Jadi kemarin kita merasakan proyek dan terakhir tadi ada asesmen formatif. Berarti semuanya lancar? Lancar. Kita setelah menyelesaikan proyek, mempresentasikan, menjawab pertanyaan asesmen formatif, melakukan refleksi, membuat kesimpulan, akhirnya pelajaran kita hari ini telah selesai. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.